Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Nuni Silvana Kasman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan fasilitator Pak Suwarno dan pengajar praktik Pak Andre Pareira. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Dengan tujuan pembelajaran khusus, pertama, TGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Kedua, TGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif ini juga merupakan model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kita akan menerapkan melalui tahapan bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu, di sini saya sudah punya satu pernyataan prakasa perubahan yang nantinya akan disusun dalam tahapan bagja, yakni mengembangkan bahan ajar yang kreatif dengan menggunakan video pembelajaran dan berpusat pada murid. Kita akan buat dalam tahapan bagja yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan bahan ajar yang kreatif dengan menggunakan video pembelajaran dan berpusat pada murid. Yang kedua, bagaimana caranya? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membaca literatur dari berbagai sumber tentang bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang kreatif dalam video pembelajaran. Yang kedua, meminta kesediaan teman guru untuk mengarahkan bagaimana cara membuat. Tahapan bagja yang kedua adalah A, ambil pelajaran dengan pertanyaan. Pertama, siapakah di sekolah yang sudah memiliki keterampilan membuat video pembelajaran? Yang kedua, apakah saya sudah memiliki keterampilan membuat bahan ajar dalam video pembelajaran? Yang ketiga, aktivitas apa yang harus saya lakukan? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari tahu guru yang sudah memiliki kemampuan membuat video pembelajaran. Yang kedua, melakukan wawancara bagaimana cara membuat bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran. Yang ketiga, mencari tahu dari berbagai sumber YouTube dan juga studi literatur. Dan yang keempat, mencari contoh-contoh. Untuk tahapan bagja gali mimpi ini memiliki pertanyaan yang pertama, apakah dengan membuat bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas saya? Yang kedua, apakah yang harus dilakukan agar video saya ini menjadi video yang keren, yang isi penyampaian materi dapat disampaikan ke anak didik saya dan juga kepada orang lain? Yang ketiga, apakah saya merasa bahagia melakukan kegiatan ini? Dan selanjutnya ada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat jurnal perkembangan pemutaran video pembelajaran, apakah terjadi peningkatan jumlah tontonan. Yang kedua, membuat desain video pembelajaran dengan menggunakan Canva atau PPT dengan menarik agar disukai oleh anak didik saya dan juga oleh orang lain. Yang ketiga, saya akan menanyakan pendapat dari teman guru maupun anak didik saya tentang kualitas video pembelajaran yang telah saya buat. Tahapan bagja keempat, J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah hal pertama yang harus saya lakukan untuk mewujudkan impian saya mengembangkan bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara membuat video pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah membuat bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran. Nah, untuk tahapan bagja kelima, A, atur eksekusi ini, pertanyaannya adalah siapa saja yang akan terlibat,
Kemudian kapan tenggang waktu pembuatan bahan ajar dalam video pembelajaran. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan meminta kesediaan teman guru untuk membantu saya dalam menyusun bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik akan menggunakan video pembelajaran saya sebagai bahan ajar. Dan yang ketiga, video pembelajaran akan dibuat 1 kali dalam seminggu. Dan keempat, kepala sekolah akan melakukan monitoring dan menjadikan hasil kerja saya sebagai kriteria kinerja guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu.